Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Hendra dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami di tugas Data Resource Management. Di sini studi kasus yang kami pilih yaitu dari PT Sierat Produce Tbk dengan judul Database and Data Security. Bisa di next. Nah, untuk anggota kelompok kami, yang pertama Dayan Mahendra Putra, saya sendiri Riko Febriana Listianto, dan Maizawa Angelina Putri Wijaya. Oke, yang pertama kita cari tahu dulu tentang PT Sierat Produce Tbk. Nah, apa itu PT Sierat Produce Tbk? SBU Kemitraan PT Sierat Produce Tbk merupakan sebuah perusahaan yang berjalan dalam bidang agroindustri, atau agroindustri merupakan industri yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian untuk diolah menjadi produk bernilai tambah sebagai bisnis utamanya dan bekerja sama dengan para peternak sebagai mitra atau plasmanya. SBU Kemitraan PT Sirat Produce berjalan menggunakan sistem kemitraan pembesaran ayam broiler atau contract farming didukung oleh sistem database dengan software ERP Microsoft Dynamics Accepta, jaringan Telkom, VPN IP, dan server Microsoft SQL. Nah, untuk beberapa aktivitas yang dilakukan PT Sirat Produce, sebagian secara garis besar ada 6, yaitu yang pertama melakukan rekrutmen para peternak yang akan dijadikan mitra berdasarkan standar kondisi dan kelayakan kandang yang ditentukan oleh perusahaan. Dan yang kedua ada memasok sarana produksi peternakan berupa DOC, feed, obat vaksin, dan kimia dari grup sirat, yaitu SPU female, SPU breeding, dan pemasok eksternal lainnya. Lalu ada memberikan panduan teknik kepada para PPL yang dimiliki. Lalu aktivitas yang keempat, memonitor daya produksi ayam terkait mortalitas, feed intake, atau pemakaian pakan, body weight, atau bobot ayam, feed consumption ratio, pemakaian obat, dan kondisi ayam broiler yang dilakukan oleh PPL. Lalu ada kegiatan menjual live bird kepada konsumen, broker, rumah potong ayam, bakul, individu, dan seterusnya. Lalu kegiatan yang keenam, melakukan proses barter antara piutang sarana produk peternakan yang dibeli oleh mitra dengan utang live bird, SBU kemitraan kepada mitra di mana hasil barter berupa laba akan ditransfer melalui bank kepada mitra. Nah, dari beberapa kegiatan yang dilakukan PT Sira tadi dapat disimpulkan beberapa data yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Antara lain yang pertama ada data mitra, data pemasok dan pembelian, data pelanggan dan penjualan, ada data PPL, data cash management, collection and payment, lalu ada data produksi. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Kita memiliki gambar tabel yang kira-kira menyimpulkan beberapa data yang dibutuhkan oleh PT Sierra Produce. Yang pertama seperti ada data mitra, data produksi mitra, data konsumen, data pemasok pembelian, data produksi mitra, data PPL, lalu ada juga yang lain-lain. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada data konsumen. Seperti yang dibutuhkan data konsumen itu contohnya seperti laporan umur piutang konsumen, lalu juga laporan umur utang ke pemasok. Ada juga data produksi mitra yang isinya laporan kondisi untuk mitra KUM, laporan production performance mitra akumulatif. Lanjut, kita lihat secara sekilas di sini tabel-tabel data yang kira-kira dibutuhkan oleh PT Sierat Produce setelah dilakukan studi kasus terhadap perusahaan tersebut. Next. Apakah
Mohon maaf saya like, apakah sudah masuk ke PPT kasus problem dan juga our response? Baik, di sini kita dapat melihat di PPT ada beberapa problem yang dihadapi oleh PT Syarat Respon. Contohnya yang pertama adalah pengaksesan data terlarang. Bagaimana maksudnya? Jadi pengaksesan data terlarang ini di mana kadang-kadang karyawan membuka dan mengakses data yang pada database di luar hak dan kewajibannya. Misalkan ada seorang pegawai yang bertugas mengurus modul sales merubah data penjualan ke konsumen untuk mencari keuntungan atau semacamnya. Lalu ada juga problema serangan virus dari email dan USB, sehingga dapat merusak data file atau menghilangkan data. Ada juga disaster recovery system yang belum terimplementasikan dan juga perangkat data recovery center yang masih berada pada ruang yang sama dalam server. Sehingga jika suatu hari terjadi sebuah bencana atau kecelakaan yang menyebabkan data hilang, tidak akan ada backup atau cadangan data sehingga perusahaan tidak memiliki data itu kembali, sulit untuk melakukan retrieval. Lalu selanjutnya ada replika data yang tidak konsisten, dikarenakan perekaman data dilakukan secara manusia sehingga dapat terjadi human error. Ketika human error ini terjadi, akan membutuhkan banyak waktu untuk membenarkan data yang terekam, sehingga konsumen jika membutuhkan layanan servis waktu yang digunakan tidak akan efisien sehingga dapat mengurangi rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Nah, sementara itu tanggapan kami terhadap respon tersebut yaitu untuk memanfaatkan firewall yang dapat menyaring lalu lintas jaringan dengan aman dan mengontrol akses serta dengan menggunakan DBMS atau Database Management System yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara database serta menyediakan akses terkontrol terhadap database. Oke, selanjutnya beberapa solusi yang bisa ditawarkan dari beberapa ahli yaitu menggunakan access right assessment. Jadi ini dibuat berdasarkan segregation of duty sehingga karyawan yang tidak memiliki hak atau tugas untuk mengedit golongan data tertentu tidak dapat mengakses dan mengubah data tersebut. Jadi ada batasan setiap role karyawan itu, jadi nggak perlu buka-buka yang lain. Ini tampilannya security level software dari ERP Microsoft Dynamics Accepta. Lalu selanjutnya authentication, yaitu metode autentikasi 2 layer. Jadi dengan login ke Windows dan juga software ERP Microsoft Dynamics Accepta, dia dapat membatasi akses data secara otomatis sesuai dengan data user yang terdaftar pada Active Directory atau domain pada server tersebut. Selanjutnya juga ada virus prevention, detection, and removal. Jadi ini sebenarnya jatuhnya ke antivirus, tapi di kasus ini PT Syarat Produce menggunakan antivirus ESET NOD 32 versi 4 yang memiliki proteksi real time, file system protection, email client protection, web access protection, serta anti spyware protection. Ini tampilannya ya mungkin agak jadul sih, ini Windows XP masian. Oke, selanjutnya yang terakhir ada 3 ini yaitu monitoring system. Jadi ini memonitoring sistem pada ruang server dan data center untuk mengamankan peralatan fisik database. Selanjutnya juga ada firewall installation untuk menyaring, membatasi, dan menolak kegiatan di luar segmen, yaitu server, router, dan LAN dalam perusahaan yang tidak memiliki hak akses. Lalu yang terakhir, periodical data backup. Jadi dengan backup ini cadangan data dilakukan setiap malam secara langsung dengan program backup dan secara otomatis di SQL Server, dan hasil backup data disimpan di external data storage untuk mencegah kehilangan data secara keseluruhan ketika terjadi bencana. Oke, ini beberapa data pustaka yang kami ambil dalam mengerjakan tugas ini. Ada dari
Anggara Prabowo, yaitu Database and Data Security Studi Kasus PT Siriat Produce Tbk dari Institut Pertanian Bogor. Juga ada Alexander Boykia, yaitu MongoDB versus Oracle Database Comparison, Bukarest dari Bukarest, Polytechnic University of Bukarest. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terdapat sebuah pantun, bangun pagi menggosok gigi, langsung saja sarapan roti. Nggak masalah ditinggal pergi, yang penting kita masuk sistem informasi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hendra.